Kali ini kita akan kuliah hukum ya. Benar, kuliah hukum membahas tentang hak asasi manusia, yakni tentang pidana peradilan internasional, yaitu ICC, Rome Statutes of International Criminal Court. Ya, pengertiannya adalah International Criminal Court adalah badan baru di lingkungan PBB yang merupakan badan peradilan pidana bersifat tetap atau permanen dan independen, dalam arti tidak berada di bawah sistem PBB. Didirikan dan disahkan pada tanggal 17 Juli 1998 pada United Nations Diplomatic Conference Criminal Court di Roma, Italia. Dikenal juga sebagai Statuta Roma. Kemudian berkedudukan di Den Haag, Belanda. Dasar pembentukan Statuta Roma yang berlaku, entry into force, tahap berlakunya setelah tercapai jumlah ratifikasi oleh 60 negara. Pada tahun 2002, jumlah ratifikasi yang disyaratkan terlampaui, sehingga secara hukum Statuta Roma berlaku. Dari sisi yurisdiksinya ya, pertama, yurisdiksi personal, ratione personae atau berdasarkan orangnya. Pasal 25 ayat 1. ICC hanya memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu, yakni natural person, dan ICC hanya boleh mengadili individu di atas usia 18 tahun. Pasal 26. Apabila terdapat penanganan kasus pada seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun, maka orang tersebut akan dikembalikan kepada negaranya dan akan diterapkan hukum nasional. Kedua, yurisdiksi material, ratione materi, atau perbuatan yang ICC memiliki yurisdiksi material terhadap 4 jenis tindak pidana yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 Statuta Roma, yaitu yang pertama adalah the crime of genocide, yakni genosida. Pasal 6, crimes against humanity, yakni kejahatan terhadap kemanusiaan, dan juga war crimes, yakni kejahatan perang. Dan yang terakhir adalah the crime of aggression atau agresi. Khusus mengenai kejahatan agresi belum diatur lebih lanjut. Yang ketiga, kita membahas tentang yurisdiksi teritorial. Secara umum menegaskan bahwa ICC dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya di wilayah negara pihak Statuta Roma. Namun, ICC juga dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya di wilayah negara bukan pihak selama dibuat perjanjian khusus. Yang keempat adalah yurisdiksi temporal, ratione temporis. Salah satu prinsip yang dianggap fundamental dalam hukum pidana adalah azas legalitas. Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali. Seseorang tidak dapat dituntut dan dihukum atas dasar tindakan yang pada waktu dilakukan belum dinyatakan sebagai tindak pidana. Pasal 1 ayat 1 KUHP. Statuta Roma juga mencerminkan gagasan sama melalui pasal 11. ICC memiliki yurisdiksi hanya terhadap kejahatan yang dilakukan setelah statuta dinyatakan berlaku, yaitu pada 1 Juli 2002. Dan pasal 24 ayat 2 ICC, jika negara menjadi negara pihak dari Statuta Roma setelah dinyatakan berlaku, ICC mulai memberlakukan yurisdiksinya hanya terhadap kejahatan yang dilakukan setelah statuta dinyatakan berlaku di negara tersebut, kecuali negara melakukan deklarasi. Pasal 12 ayat 3 Statuta Roma. Kemudian
ICC didirikan sebagai wadah untuk menyelesaikan kasus-kasus persengketaan dengan cara damai dan memberikan pendapat hukum organ PBB. ICC fokus pada penuntutan individu yang melakukan kejahatan internasional, baik pada negara pihak atau bukan negara pihak dengan perjanjian khusus organ independen. ICC dapat mempertimbangkan apakah suatu negara telah melakukan genosida berdasarkan konvensi genosida. Genosida adalah tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. ICC dijalankan oleh 15 orang hakim dan 2 orang merangkap sebagai ketua dan wakil ketua. Putusan ICC wajib dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa. Jika ada negara tidak mematuhi keputusan, maka ada beberapa sanksi yang diterapkan untuk memaksa negara tersebut. ICC adalah badan peradilan independen yang berkedudukan di Den Haag, Belanda dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan global, menghapuskan impunitas dan membantu menghentikan konflik, mencegah terjadinya kejahatan di masa yang akan datang. Pengadilan ini merupakan lembaga yang permanen dan akan mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan yurisdiksinya terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan yang paling serius yang menjadi peraturan internasional sebagaimana yang disebutkan pada undang-undang ini, dan akan menjadi pelengkap yurisdiksi hukum pidana nasional. Yurisdiksi dan fungsi pengadilan itu akan diatur dalam ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini. Pasal 17, suatu kasus tidak dapat diadili jika A. Kasusnya sedang diselidiki atau dituntut oleh suatu negara yang mempunyai yurisdiksi atas kasus tersebut, kecuali negara tersebut tidak bersedia atau tidak mau atau benar-benar tidak dapat melakukan penyelidikan atau penuntutan. B. Kasusnya telah diselidiki oleh negara yang mempunyai yurisdiksi kasus tersebut dan negara itu telah memutuskan untuk tidak menuntut yang bersangkutan, kecuali keputusan itu timbul dari ketidaksediaan atau ketidakmampuan negara tersebut untuk benar-benar. Kemudian huruf C, orang yang bersangkutan telah diadili atas perbuatan yang merupakan pokok pengaduan itu, dan suatu sidang oleh mahkamah tidak diperkenankan berdasarkan pasal 20 ayat 3, yakni nebis in idem. Ya, kamu tahu nggak apa itu nebis in idem? Nebis in idem itu adalah seseorang tidak dapat dipidana dengan kasus yang sama atau tidak dapat dituntut dengan kasus yang sama secara bersamaan. Yang terakhir adalah huruf D, kasusnya tidak cukup gawat untuk membenarkan tindakan lebih lanjut oleh mahkamah. ICC mengadili kasus kejahatan genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi. Kejahatan internasional adalah istilah kolektif untuk pelanggaran hukum internasional yang serius. Contoh kejahatan internasional lainnya adalah penyiksaan dan penghilangan paksa. Pasal ke-6 adalah genocide, yakni pemusnahan massal. Setiap tindakan berikut ini yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama, seperti 1. Pembunuhan para anggota kelompok. 2. Menyebabkan kerusakan luka-luka tubuh ataupun mental yang sangat serius terhadap para anggota kelompok. 3. Dengan sengaja merugikan kondisi-kondisi kehidupan kelompok yang diperhitungkan dapat berakibat pada kerusakan fisik secara keseluruhan ataupun sebagian. Nomor 4 adalah tindakan berat yang dimaksud untuk mencegah kelahiran kelompok itu. Nomor 5 adalah pemindahan paksa anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lain. Pasal 7, kejahatan kemanusiaan. Setiap tindakan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari upaya penyerangan yang
sistematis dan menyebar luas yang diarahkan terhadap salah satu kelompok penduduk sipil dengan penyerangan yang disengaja, yakni pembunuhan, pembasmian, perbudakan, deportasi atau pemindahan paksa penduduk, pemenjaraan, perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat. Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender sebagai definisi dalam ayat 3, atau atas dasar lain yang secara universal diakui sehingga tidak diizinkan berdasar hak internasional yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam ayat ini atau setiap kejahatan yang berada dalam yurisdiksi mahkamah. Nomor 1, penghilangan paksa. Nomor 2, kejahatan apartheid. Dan nomor 3 adalah perbuatan tak manusiawi dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat. Pasal 8 adalah kejahatan perang. Pada khususnya ketika dilakukan sebagai bagian dari perencanaan atau kebijakan atau sebagai bagian dari perbuatan yang mempunyai dampak skala luas dari kejahatan itu, yakni pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, pembunuhan yang disengaja, penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, uji coba biologi, kesengajaan yang menyebabkan penderitaan atau rasa sakit yang luar biasa terhadap tubuh atau kesehatan, pengerusakan berlebihan dan pemusnahan harta benda kekayaan yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dan dilakukan secara tidak berdasar hukum dan tanpa alasan, pemaksaan tahanan perang atau orang yang dilindungi lainnya untuk melaksanakan secara paksa kekuasaan yang sedang bertempur, penyiksaan tahanan perang atau orang yang dilindungi dari hak pengadilan yang adil reguler, deportasi atau pengalihan orang tidak berdasar hukum atau pengurungan tidak berdasar hukum. Pelanggaran berat lainnya sengaja mengarahkan penyerangan terhadap penduduk sipil yang tidak ambil bagian secara langsung dalam permusuhan itu, sengaja menyerang objek sipil yang bukan merupakan objek militer, sengaja mengarahkan penyerangan terhadap personil, instalasi, bahan-bahan, unit atau kendaraan bantuan kemanusiaan atau misi penjagaan keamanan sesuai dengan piagam PBB, melancarkan serangan yang menurut pengetahuannya bahwa penyerangan itu akan menyebabkan kerugian yang tiba-tiba terhadap jiwa atau kecelakaan terhadap warga sipil atau kerusakan terhadap objek sipil atau kerusakan yang luas, jangka panjang dan berat terhadap lingkungan alam yang dengan jelas akan berhubungan dengan keuntungan militer yang konkret dan langsung secara keseluruhan yang dapat diantisipasi. Penyerangan atau bombardir kota-kota, desa-desa, tempat-tempat hunian atau gedung-gedung yang tidak dipertahankan dan yang bukan merupakan objek militer. Pembunuhan atau penyiksaan sandera yang telah meletakkan senjatanya atau tidak lagi mempunyai daya pertahanan telah menyerahkan kebijaksanaannya. Menggunakan yang tidak tepat bendera, gencatan senjata, bendera atau tanda militer serta seragam musuh atau PBB serta perangkat-perangkat Konvensi Jenewa yang mengakibatkan kematian atau kecelakaan jiwa dan seterusnya dapat dibaca pada Statuta Roma. Yurisdiksi ratione temporis pasal 11. Yurisdiksi hanya berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan setelah diberlakukannya undang-undang ini. Apabila salah satu negara yang menandatangani undang-undang ini setelah diberlakukan pengadilan dapat melaksanakan yurisdiksi hanya berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan setelah keberlakuannya undang-undang ini untuk negara itu, kecuali bahwa negara itu telah membuat pernyataan sesuai dengan pasal 12 ayat 3. Pasal 15, penuntut dapat melaksanakan, mengawali, menyelidiki proprio motu atas inisiatif sendiri atau secara spontan berdasar pada informasi tentang kejahatan dalam yurisdiksi pengadilan itu. Penuntut umum menganalisis keseriusan informasi yang diterima. Ia dapat mencari informasi tambahan dari negara badan PBB kecuali
tentukan dalam undang-undang ini, yakni nebis in idem. Tidak ada seorang pun diajukan ke pengadilan di mana orang itu telah dituduh atau didakwa oleh pengadilan. Tidak ada seorang pun diajukan ke pengadilan di mana orang itu telah dituduh atau didakwa oleh pengadilan. Gitu ya, itu namanya nebis in idem. Tidak ada seorang pun diadili oleh pengadilan lain untuk kejahatan yang disebutkan pada pasal 5 untuk mana orang itu telah didakwa atau dituduh oleh pengaturan itu. Pengecualian nebis in idem itu adalah di pasal 3, yakni tidak ada seorang pun yang telah diadili oleh pengadilan lain untuk perilaku yang dijelaskan pada pasal 6, 7, dan 8 yang diadili oleh pengadilan itu berkaitan dengan perilaku yang sama, kecuali perkara-perkara itu dalam pengadilan lain. Apakah untuk tujuan melindungi orang yang bersangkutan dari tanggung jawab pidana atau kejahatan dalam yurisdiksi pengadilan itu, atau pengadilan mengadili tindak independen atau memihak sesuai dengan norma dari proses yang tepat yang dikenal oleh hukum internasional dan dilakukan dengan cara tidak konsisten dengan maksud untuk membawa orang itu terhadap peradilan. Prinsip-prinsip umum hukum pidana, yakni pasal 22 nullum crimen sine lege. Seorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kecuali perbuatan pada saat terjadi sebagai perbuatan kejahatan dalam yurisdiksi pengadilan itu. Definisi dari kejahatan dibentuk secara ketat dan tidak diperluas dengan analogi. Dalam hal terjadi kebingungan, definisi akan ditafsirkan yang menuntun bagi orang yang diselidiki, dituntut atau didakwa. Pasal 23 yakni nulla poena sine lege. Seorang yang didakwa oleh pengadilan dapat dihukum hanya dengan undang-undang ini. Pasal 24 asas non retroaktivit ratione personae. Tidak seorang pun dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan undang-undang ini untuk perilaku atau tindakan sebelum diberlakukan undang-undang ini. Tidak berlaku surut ya. Tanggung jawab komandan di pasal 28. Komandan militer atau orang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer harus bertanggung jawab secara pidana untuk kejahatan dalam yurisdiksi pengadilan yang dilakukan oleh kekuatan di bawah komando dan kontrol efektifnya atau otoritas dan kontrol efektif sebagai akibat dari kegagalannya untuk melaksanakan kontrol yang tepat terhadap kekuatan itu bila mana komandan militer atau orang mengetahui atau menyadari keadaan pada waktu itu harus telah mengetahui bahwa kekuatan melakukan atau hampir melakukan kejahatan itu, dan bila mana komandan militer atau orang yang gagal untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dan tepat dalam kekuasaannya untuk mencegah atau menekan perbuatannya atau mengajukan hal kepada yang berwenang untuk penyelidikan. Organ-organ pengadilan, Dewan Pimpinan, Divisi Banding, Divisi Peradilan, Divisi Pra-peradilan, Kantor Penuntut, Kantor Pencatat. Jumlah hakim 18 orang, mempunyai karakter moral, tidak memihak, mempunyai integritas, mempunyai kualifikasi yang diperlukan pada negaranya masing-masing untuk penunjukan pejabat yurisdiksi tertinggi. Fungsi yudisial pengadilan akan dilakukan pada masing-masing divisi oleh majelis. Majelis banding akan terdiri hakim-hakim divisi banding. Fungsi dari majelis persidangan akan dilakukan oleh 3 hakim dari divisi persidangan. Fungsi dari majelis pra-peradilan akan dilakukan baik oleh 3 hakim divisi pra-peradilan atau oleh seorang hakim tunggal. Bahasa resmi pengadilan adalah bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Rusia, bahasa Spanyol. Dan putusan akan dibuat dengan bahasa resmi, bahasa itu yang digunakan oleh PBB dalam kegiatannya. Sekian kuliah kita hari ini dan terima kasih.